Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan, ini pertemuan ketiga ya, berkaitan dengan komunikasi sosial. Nah, kalau kita berbicara komunikasi, komunikasi itu adalah alat bisa alat mempersatu, bisa sebagai alat untuk menghubungkan, sebagai alat untuk menjadikan dekat, sebagai alat untuk banyak sekali ya. Apapun tujuan yang ingin kalian capai, yang ingin kalian inginkan kepada orang lain atau kepada diri kalian, itu melalui komunikasi. Kalau kalian mau menembak seseorang, nah itu kan harus juga melalui komunikasi ya, atau agar orang lain terpengaruh dengan apa yang kita inginkan, itu juga namanya komunikasi. Nah, untuk itu komunikasi yang baik itu seperti apa, atau komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh orang agar orang lain itu menuruti apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya komunikasi. Bahkan ada yang lebih fokus lagi yang mempelajari ilmu komunikasi adalah sugesti. Nah, kalau kita sudah mensugesti seseorang atau hipnotis, nah itu kan salah satu ilmu komunikasi ya, bagaimana orang lain akan mengikuti apa yang kita inginkan. Oke, sebelum ke materi hari ini kita akan membahas ya, berkaitan dengan tahapan-tahapan atau tingkatan dalam komunikasi. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian dulu ya. Berkaitan dengan komunikasi tadi adalah agar tujuan apa yang kita inginkan itu kan tercapai. Nah, maka kita harus berkomunikasi kepada, kalau tujuan kita sendiri atau tujuan atau cita-cita kita sendiri, ya berarti kita harus berkomunikasi pada diri kita sendiri. Kalau agar orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita perintahkan, nah itu berarti namanya komunikasi dengan orang lain. Ya, tapi sebelum itu, teman-teman, ini semoga kalian masih mengingatnya ya. Unsur-unsur komunikasi atau komponen komunikasi sosial itu apa saja? Oke, saya tanya, namanya Narista Trisnawati. Unsur-unsur komunikasi sosial. Narista? Bentar Bapak, lupa Pak. Saya buka catatan saya. Oh, lupa catatan saya. Jangan dicatat ya. Oke, Narista? Iya Bapak, maaf. Narista, kok videonya enggak dihidupkan? Apa rusak? Kebentar keluar Pak. Keluar? Iya. Apanya yang? Oh, tadi keluar dari Zoom. Oh ya. Oke, silahkan, masih ingat apa enggak? Ini pertemuan minggu depan ya. Jangan sampai minggu depan teori atau tujuan perkuliahan minggu depan adalah berkaitan dengan ini apa namanya, berkaitan dengan unsur atau komponen-komponen dalam komunikasi sosial. Adanya komunikasi sosial atau adanya komunikasi itu berkaitan dengan apa saja. Nah, itu. Kalian nantinya akan menjadi seorang komunikan ya. Dan kalian juga nanti akan menjadi seorang komunikator. Komunikator itu siapa? Komunikan itu siapa? Nah, cukup simpel sebenarnya ya. Sudah saya kasih kuncinya. Oke, Narista masih ingat? Ini teori utama ya. Oke, lanjut. Dana Utami Sajida. Iya Pak. Apa? Komponen dalam komunikasi apa saja atau unsur-unsur komunikasi?
Yang saya ingat itu komunikatornya, Terus? sumber yang jadi perangsang ininya, komunikasinya, perangsang terjadinya komunikasi, terus sama efek dari komunikasinya itu, Pak. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kalau tadi ada komunikator dan perangsang, kalau saya ini Pak, komunikan. Komunikan itu sasaran dari komunikator yang apa sih kayak yang disampaikan, maaf Pak, yang diajak berinteraksi dengan komunikator, begitu Pak. Terima kasih. Ya, ada komunikator, ada komunikan. Yang satu apa? Apa ya? Izin masuk, Pak. Izin masuk Pak. Ya, Ella. Ada timbal balik dari komunikan. Ada timbal balik dari komunikan. Hasna, Nora. Pak, tanggapan terhadap komunikator sama yang disebut sama Ella tadi, yaitu timbal balik. Ya, masih kurang. Ada lagi. Izin masuk lagi, Pak. Rangsangan atau motivasi. Rangsangan atau motivasi. Tanisa bising ya, kenapa Tanisa? Oke, masih kurang. Yang paling penting itu ada 3 hal. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Adanya pesan yang disampaikan, Pak. Nah, itu adanya pesan yang disampaikan. Komunikasi itu akan terjadi jika ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Nah, orang yang menyampaikan pesan ya. Kalau tidak ada pesan, ya mau ngapain? Nah, berarti kan nggak ada komunikasi. Orang mau berbicara atau orang mau berdiskusi atau ngobrol dan lain sebagainya, pasti akan ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, maka yang namanya komunikasi itu ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, ada pesannya apa, atau idenya apa, atau gagasannya apa, dan yang ketiga adalah komunikan, orang yang akan diajak komunikasi. Nah, itu teman-teman, intinya ada 3 itu. Akan tetapi yang namanya komunikasi itu pasti ada yang namanya kendala. Yang namanya komunikasi bisa berjalan dengan baik, bisa juga gagal. Yang namanya komunikasi bisa saja ada hambatan-hambatan atau ada kendala-kendala yang ada pada proses komunikasi. Nah, komunikasi itu dikatakan berhasil. Salah satu indikatornya adalah adanya umpan balik, atau adanya respon, adanya tanggapan. Kalau misalnya saya bertanya atau saya mau nggak kamu saya jadikan teman saya atau menjadikan pacarku. Nah, yang lain yang komunikannya mungkin dia nggak dengar, berarti itu terjadi hambatan. Mungkin dia menolaknya, nah itu berarti kan terjadi hambatan. Dia tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan sebagai komunikator agar orang lain mengikuti kita? Nah, sebenarnya itu yang paling penting. Orang-orang yang dianggap ahli dalam komunikasi itu adalah orang-orang yang pertama, dia menguasai teori komunikasi. Yang kedua, dia mempunyai pengalaman dalam berkomunikasi. Oke, sekarang saya ajari ya. Obin. Obin? Iya, Pak. Ya. Oke, Obin sudah punya pacar belum?
Sudah, Pak. Ya, nggak boleh pacaran itu. Iya, Pak, iya. Tahu nggak kalau pacaran nggak boleh? Tahu. Nah, kenapa kok dilakukan? Enggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu. Kamu pura-pura nggak tahu. Oke, dulu Opin nembak pacarnya seperti apa? Biar Abdillah ini meniru gayanya Opin. Sebenarnya udah lupa ya, Pak. Udah lama, Pak. Oh, udah Soalnya lama, wah. Itu pacaran kayak mengangsur atau mengkredit motor ya sampai ya, Pak. tahun-tahun ya. Ya, atau mungkin Robin malu-malu ya mau menceritakan ini cara nembak pacarnya begitu. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, kayak kalau malu udah enggak usah dipaksakan. Oke, teman-teman, kalau kita ingin orang lain itu mengikuti kita, berarti apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus mengetahui karakteristiknya. Orangnya suka apa, orangnya hobinya apa mungkin, atau minatnya apa. Nah, setelah tahu ya kemungkinan nanti kita akan memulainya dari situ. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan kalian ya. Kalau kalian misalnya mau kenalan sama orang. Nah, ini biasanya antara orang yang aktif atau orang yang percaya diri sama orang yang tidak percaya diri. Itu biasanya adalah terlihat pertama kali dia tidak mau kenalan dulu, maunya orang lain yang harus ngomong dulu. Nah, ini berkaitan dengan percaya diri itu ya termasuk salah satu ciri menjadi komunikator yang baik. Atau komunikator yang dianggap baik itu ya orang yang percaya diri, itu berwibawa, berkarakter, dan lain sebagainya. Nah, oke, kita kembali. Kalau kita ingin berkenalan sama orang lain, apa yang harus kita pikirkan? Atau komunikasi atau bicara apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, ini kalau orang nggak terbiasa kenalan, orang yang susah ngomongnya, ya pasti tidak mau kenalan dulu. Nah, padahal seorang komunikator yang baik itu adalah komunikator yang sering berpengalaman atau sudah punya banyak pengalaman. Nah, tergantung kenalannya di mana ya. Nah, kenalannya kalau yang suka naik bis ya di bis seperti apa, awal mulainya dari mana, atau di lift yang suka shopping-shopping itu kan baru kenal ada temennya, atau cowok yang ganteng atau cewek yang cantik, dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali agar mereka tertarik dengan kita atau agar mereka nanti ingin mau bicara dengan kita? Nah, yang pertama ya kita harus tahu dulu karakter orangnya seperti apa. Oh, ini orangnya seperti ini, maka saya harus bersikap seperti ini. Orangnya misalnya orang yang kekinian. Nah, berarti kalian harus bersikap seperti yang kekinian. Dan yang pertama kali adalah kalian harus percaya diri. Jangan mau kenalan tapi tiba-tiba kenalannya grogi, suaranya gemetaran. Nah, jangan sampai ya. Nah, itu intinya salah satu adalah caranya agar kalian bisa berkomunikasi atau menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, tujuan kalian komunikasi itu apa? Apa yang pesan yang ingin kalian sampaikan, atau apa ide atau gagasan yang ingin kalian sampaikan? Nah, itu juga harus disampaikan dengan baik. Oke, itu teman-teman berkaitan dengan mata kuliah kemarin, kita ulas atau ulangi kembali berkaitan dengan unsur-unsur atau komponen dalam komunikasi, yaitu ada komunikator, orang yang mengirim pesan, dan ada pesan yang ingin disampaikan, ada informasi atau ada ide atau gagasan, dan yang ketiga adalah adanya komunikan atau orang yang menerima pesan atau orang yang menerima informasi. Agar pesan itu bisa tersampaikan dengan baik, maka kalian harus tahu situasi dan kondisinya, harus tahu siapa yang akan kalian ajak bicara. Nah, levelnya sudah berbeda-beda. Kalau kalian bicaranya sama sesama mahasiswa ya harus memakai bahasa yang ilmiah. Tapi kalau kalian ngomongnya sama misalnya orang di jalanan atau orang tukang becak, ya kalian nggak harus
ngomong ilmiah nanti pada nggak tahu, nggak ngerti apa yang kalian bicarakan gitu ya. Nah, kalau sama orang tua ya berarti harus sopan atau dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini juga selain kita mempelajari komunikasi sosial, ya kita harus mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain, kepada mungkin teman-teman kalian, agar apa? Agar teman kalian itu yang kalian ajak bicara itu tidak mungkin marah atau tidak emosi atau tidak mungkin cemberut atau mungkin dan lain sebagainya lah. Oke, tuh. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tentunya tidak ada. Nggak ada ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan tingkatan komunikasi sosial. Nah, ini yang sebagai pondasi awalnya agar kalian berkomunikasi itu akan menjadi sukses, agar apa yang akan kalian komunikasikan itu akan terwujud seperti apa yang kalian inginkan. Oke, di sini berkaitan dengan tingkatan komunikasi sosial itu ada 6 ya. Oke, langsung saja. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, ini. Pertama adalah intrapersonal. Nah, intra itu di dalam ya, intrapersonal dalam diri kalian. Kalian itu komunikasi itu juga terjadi pada diri kalian sendiri. Nah, makanya kalian itu harus selalu mengevaluasi diri kalian. Jangan mengevaluasi orang lain, tapi diri kalian itu harus kalian evaluasi. Nah, kira-kira kalian komunikasi pada diri kalian lebih sering atau kalian lebih sering komunikasi dengan orang lain? Nah, kalau kalian sering komunikasi dengan orang lain, maka yang sukses itu orang lain. Tapi kalau kalian lebih sering komunikasi dengan diri kalian, maka kalian akan sukses. Nah, dianggap sukses itu apa sih? Sukses itu ya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, itu namanya orang sukses ya. Tujuannya pengen kaya, jadi kaya, nah berarti dia sukses. Orang kaya itu tidak semuanya sukses ya. Ingat itu ya. Katanya orang yang dikatakan kaya dikatakan sudah sukses, padahal nggak mesti. Orang kaya itu juga mungkin banyak hal-hal problem yang dihadapinya, tapi kita tidak tahu. Nah, jadi orang ya kalau bisa ya kita apapun yang kita miliki kita syukuri. Kalau kita sudah bisa bersyukur ya itu nanti akan di dalam hati itu akan merasa menyenangkan, enjoy. Tuh, dia harus kaya raya. Oke, pertama teman-teman, intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada kalian semua, tolong dan tolong, kalau kalian itu mau tidur, tolong kalian komunikasi dengan diri kalian sendiri. Wah, komunikasinya seperti apa? Ya tanya diri kalian, saya itu mau ngapain besok? Saya itu mau ngapain 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun ke depan? Nah, itu yang harus kalian lakukan. Ini saya tidak hanya mengajarkan teori komunikasi ya, tapi saya juga ingin mengajari kalian bagaimana agar kalian nanti hidupnya mungkin lebih baik. Nah, ini kalau kalian itu sering komunikasi dengan diri kalian, kalian sering mengevaluasi, maka insya Allah kalian hidupnya akan lebih baik. Tapi kalau kalian hidupnya hanya sekedar hidupnya hanya ala kadarnya, ya nanti juga hasilnya akan ala kadarnya. Nah, itu ya yang harus dipikirkan. Itu ya Obin, Obin kalau malam selalu komunikasi dengan dirinya atau enggak? Enggak ya. Terkadang, Pak. Oh, terkadang ya, 1 tahun sekali berarti. Komunikasi dengan dirinya biasanya 1 tahun sekali waktu ulang tahun gitu. Waktu ulang tahun merem terus memejamkan matanya selama 1 menit malah nggak ada ya. Pikirkan apa yang kamu inginkan, pikirkan apa yang kamu cita-citakan.
Nah, setelah itu lupa. Karena setahun sekali. Nah, begitu ya teman-teman. Intinya saya mengajak kalian untuk selalu berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, komunikasi dengan diri sendiri ya nanti ada kaitannya dengan komunikasi dengan orang lain, atau mungkin juga akan nanti berkomunikasi dengan Tuhannya, atau nanti akan berkomunikasi dengan mungkin kelompok lain dan lain sebagainya. Oke, cukup, saya rasa itu sudah jelas ya. Terus yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan individu lain. Nah, ini menjadi seorang pemimpin itu adalah harus bisa berkomunikasi dengan orang lain atau bisa berkomunikasi dengan individu lain. Kalau kita komunikasinya enak, nyaman, ya kita nanti akan banyak teman. Tapi kalau kita komunikasi nggak nyaman, mungkin dikatakan yang jutek dan apa dan lain sebagainya, ya nanti kita nggak punya banyak teman. Padahal semakin banyak teman itu semakin banyak apa? Ada yang tahu nggak? Banyak teman, banyak Izin menjawab Pak, relasi. banyak relasi. Banyak teman, banyak rezeki. Ya, banyak teman juga banyak relasi ya, tapi banyak teman, banyak rezeki. Tapi kebanyakan orang nggak mau punya teman. Pengennya jadi pacar, nggak mau dijadikan teman ya. Ya, banyak teman nanti akan banyak rezeki. Kalau mau apa-apa, mungkin nanti ditraktir, mungkin nanti dikasih hutang, nggak punya uang minta teman gitu ya. Nah itu kan nanti banyak rezeki kan. Hutang itu termasuk rezeki ya. Nah ini yang harus kalian pikirkan teman-teman. Kalau sudah berkaitan dengan interpersonal, komunikasi dengan individu, ya nanti kalian harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan individu lainnya tadi. Sesuaikan dengan karakter mereka, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau kita misalnya mau apa-apa, jangan langsung to the point ya. Karena bukan menjawab soal ujian. Harus ada kata pengantarnya dulu, harus ada prakatanya dulu. Jangan langsung to the point. Nah, apalagi kalau Latif ya, saya ingat bapak saya ini. Kalau mau nembak seseorang ya jangan langsung to the point, pastinya nggak mau lah ya. Harus ada harus kata pengantar dulu. Oke, itu berkaitan dengan interpersonal. Wah, ini tulisannya salah ya. Kurang. Oke, yang ketiga adalah kelompok. Komunikasi dengan banyak individu yang beragam dan terikat norma. Nah, yang namanya kelompok itu ada norma ya, ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, nah atau ini semester 3 itu biasanya ada calon-calon ketua hima misalnya. Ya kalian harus tahu berkaitan dengan norma yang ada di kelompoknya itu seperti apa. Itulah biasanya yang akan dijadikan sebagai alasan atau tujuan agar mereka semua ingin memilih kalian atau memilih salah satu yang mau menjadi ketua hima misalnya. Nah, atau yang lain sebagainya, misalnya kalian jadi tim sukses ya di desa kalian. Nah, bagaimana caranya? Nah, diantaranya ya bagaimana banyak individu yang beragam itu memiliki kesamaan atau memiliki sesuatu yang nanti bisa kita jadikan sebagai alasan agar tim suksesnya itu berhasil. Nah, tapi yang namanya kelompok ya, yang namanya kelompok itu berbeda-beda, beragam. Ini biasanya yang susah. Karakternya berbeda-beda. Ada yang sukanya marah-marah, ada yang sukanya nangisan, ada yang sukanya cemberut, ada yang ya pokoknya banyak sekali ya. Nah, bagaimana caranya agar kalian bisa memberikan win-win solution atau memberikan gambaran atau memberikan pendekatan-pendekatan yang khusus kepada mereka. Antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda caranya. Disesuaikan dulu dengan karakteristiknya. Tetapi kalau kita sudah tergabung dalam sebuah kelompok, ya kita yang paling utama adalah disesuaikan dengan tujuan
adanya kelompok tersebut. Baru setelah itu disesuaikan dengan karakter masing-masing individunya. Oke, selanjutnya organisasi. Nah, ini teman-teman, biasanya orang membedakan kelompok dan organisasi itu berbeda-beda, ini ya agak apa namanya rancu ya. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kelompok itu tidak formal, kalau organisasi itu formal. Kalau organisasi itu ada struktur organisasinya biasanya. Nah, kalau di rombel itu organisasi apa kelompok? Kelompok ya, karena tidak ada struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi itu biasanya ada misalnya surat tugasnya atau ada yang mengesahkan. Nah, itu namanya struktur organisasi, atau organisasi itu biasanya secara formal dibuat oleh orang di atasnya. Komunikasi dengan banyak individu yang beragam dan terikat oleh aturan. Nah, ini bedanya kalau kelompok dan organisasi. Kalau kelompok itu sebenarnya sifatnya fleksibel, tapi kalau organisasi sedikit-sedikit harus sesuai aturan, sedikit-sedikit harus sesuai dengan perintah atasan misalnya. Oke, terus selanjutnya massa, komunikasi dengan khalayak banyak, tidak saling kenal, menggunakan media perantara. Nah, ini. Bagaimana kalau kalian itu menginginkan semua orang atau massa ya, kalian nggak kenal tapi orangnya mau mengikuti apa yang kalian inginkan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Oke, silakan dijawab yang bisa. Yang mau menjawab, yang percaya diri menjawabnya. Kalian tidak kenal banyak orang, atau misalnya ini ya, dulu itu jurusan PLS itu biasanya dulu sering jadi BEM ya, sering jadi ketua BEM, tapi sekarang nggak tahu, sekarang sudah melempem. Nah, salah satunya adalah ini teori massa ini, apa yang harus dilakukan. Komunikasi dengan banyak orang, tapi kita itu tidak kenal dengan mereka. Nah, bagaimana caranya? Izin menjawab, Pak. Ya, Ella, ini. Kalau menurut saya, untuk komunikasi pada masa yang tidak kenal, yaitu bisa dengan menyampaikan itu dibarengkan dengan fakta-fakta ataupun manfaat-manfaat yang bisa didapat oleh mereka gitu, Pak. Ya. Nah, diantaranya adalah kita memberikan apa namanya ya, memberikan sesuatu hal atau ini loh manfaatnya tadi yang dikatakan Ella ya. Nah, intinya apa? Intinya adalah kita mensugesti ya, mensugesti mereka agar mereka itu tertarik dengan kita. Nah, cara-cara mensugestinya ya, oke, kalian tahu kan yang namanya iklan, iklan Sambo, iklan apa lagi ya, iklan sabun, banyak iklan ya. Tapi ternyata iklan itu walaupun tidak sesuai dengan barang yang diiklankan, kok laku ya. Nah, ini kan bagaimana cara dia mensugesti menyugesti masyarakat luas atau massa ya. Nanti mereka bisa tersugesti, mereka bisa berempati. Nah, itulah yang harus dipikirkan. Kalau kalian masuknya di ilmu komunikasi, ya nanti kalian akan pelajari bagaimana membuat iklan yang baik, bagaimana untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain atau massa itu tertarik dengan kita. Nah, diantaranya ya menggunakan media perantara ya, mungkin internet, website, TV, dan lain sebagainya. Nah, kalian berarti harus apa? Nah, ini era digital, berarti kalian harus mampu atau menguasainya era-era seperti ini. Bagaimana kalian misalnya yang di sini yang online agar jualan kalian itu laku misalnya. Nah, itu kan bagaimana agar orang lain tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, apakah kita hanya sekedar share apa?
share ke grup WA atau ke grup apa ya, apakah seperti itu. Nah, kalian harus memikirkan solusinya, yang baik itu seperti apa, yang efektif seperti apa. Mungkin kalian membuat website, nah dengan website itu orang lain, oh ya ini benar-benar sudah levelnya tinggi, ini bisnisnya, ada websitenya, misalnya seperti itu. Oke, itu terus selanjutnya adalah masyarakat dan budaya. Nah, ini teman-teman yang kita pelajari itu tidak hanya komunikasi inter kelompok organisasi massa, tapi yang kita pelajari adalah komunikasi sosial. Nah, berkaitan dengan komunikasi sosial ya komunikasi yang paling tinggi, stratanya paling tinggi. Nah, yang kita pelajari itu ya komunikasi masyarakat dan budaya ini sebenarnya. Tapi kalau kalian mau mempelajari masyarakat dan budaya ini kan level tertinggi. Apakah kalian di level-level sebelumnya apakah sudah menguasai atau belum? Nah, ini juga harus kita pikirkan. Kalau kalian bisa menguasai dari intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, massa, maka kalian otomatis nanti akan bisa mempelajari masyarakat dan budaya. Karena masyarakat dan budaya itu adalah komunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang mempunyai kebiasaan dan kebudayaan tertentu. Sehingga kalau kalian bisa mempelajari komunikasi masyarakat dan budaya ini, tidak menutup kemungkinan kalian akan menjadi seorang gubernur. Tidak menutup kemungkinan kalian akan menjadi seorang mungkin presiden ya, tapi semuanya itu katanya tergantung partai politiknya ya. Ya, tapi paling tidak ini adalah ilmu yang kita pelajari agar kita bisa bermasyarakat, ilmu yang kita pelajari agar kita itu akan lebih baik komunikasinya daripada orang yang tidak mempelajari ilmu komunikasi sosial. Nah, sebagai seorang lulusan PLS harus mempunyai komunikasi sosial yang baik atau komunikasi sosial yang lebih tinggi daripada jurusan lainnya. Nah, kalau kalian tahu jurusan PLS itu biasanya kalau KKN itu menjadi koordinator tingkat desa atau kecamatan. Karena apa? Karena PLS itu ilmu berkaitan dengan masyarakat. Nah, tapi karena sekarang era corona ya, sehingga tidak ada koordinasi-koordinasi di tingkat desa atau kecamatan. Oke, teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini, nggak usah banyak-banyak. Intinya kalian harus banyak-banyaklah mempunyai pengalaman, harus banyak-banyaklah kalian mengaplikasikan teori apa yang telah kalian dapatkan. Nah, sebenarnya semua mata kuliah itu adalah teori, dan teori itu perlu diaplikasikan. Kalau kalian bisa mengaplikasikan teori, maka kalian akan diangkat derajatnya. Tapi kalau kalian tidak mengaplikasikan teori, ya kalian tidak akan diangkat derajatnya. Karena Tuhan sudah sudah berdalil bahwa Tuhan akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Nah, kalian dianggap berilmu apa tidak? Orang yang dianggap berilmu itu adalah orang yang bisa bermanfaat, bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya. Kalau sekedar hanya tahu tidak dimanfaatkan, tidak diaplikasikan, yaitu cuma omong doang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, nggak usah lama-lama. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, ya cukup sekian. Oke, cukup ya kalau nggak ada yang bertanya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya masukkan di Elena. Silakan kalian meresum apa yang telah kita pelajari hari ini, dan kalian juga meresum dari video yang telah kalian tonton tadi. Terima kasih, saya akhiri. Selalu update informasi, upgrade diri, dan add relasi. Hidup banyak sekali, jadikanlah yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.